Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Nur Karim. NIM saya yaitu 2892050092. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mata kuliah akuntansi biaya dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Rosyidi SEMM. Pada kesempatan kali ini pula saya akan membahas materi yaitu bab pertama tentang pengertian akuntansi biaya dan bab kedua yaitu biaya bahan baku. Langsung saja, nggak perlu lama-lama. Di sini saya akan membahas bab ke-1 atau bab yang pertama yaitu pengertian akuntansi biaya. Akuntansi biaya yang akan dipelajari secara umum adalah pencatatan yang mempunyai tujuan memberikan informasi biaya manajemen untuk menentukan harga pokok produksi pada produksi perusahaan manufaktur. Informasi biaya ini akan bermanfaat dalam pengambilan keputusan atau decision maker. Biaya adalah pembayaran kas dan ekuivalennya atau komitmen untuk membayar kas di masa depan dengan tujuan memperoleh pendapat. Sedangkan akuntansi biaya merupakan objek yang dicatat di golongan diringkas dan disajikan menjadi laporan keuangan. Ada 4 unsur pokok dalam akuntansi biaya. Yang pertama yaitu biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi. Unsur pokok yang kedua yaitu diukur dalam satu satuan uang, dan unsur pokok yang ketiga yaitu yang telah terjadi yang secara potensial akan terjadi, dan yang terakhir unsur pokok dalam akuntansi biaya yang keempat yaitu pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu. Di sini ada konsep akuntansi biaya. Akuntansi biaya berfungsi untuk menilai suatu pengorbanan untuk menghasilkan pendapatan dengan memperhitungkan seluruh biaya dalam kegiatan usaha dan berapa besar laba yang mampu diperoleh sehingga menghasilkan selisih yang dapat menunjukkan laba atau rugi dari suatu kegiatan usaha. Konsep utama adalah berasal dari informasi biaya yang disajikan dalam akuntansi biaya adalah merupakan suatu sistem seperti yang disajikan pada berikut ini, yaitu ada input dokumen transaksi yang melalui proses penentuan biaya, pencatatan dan penggolongan biaya, analisis biaya, dan pelaporan biaya, lalu melalui output yaitu informasi biaya. Selanjutnya yaitu konsep akuntansi biaya dapat dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning, yang suatu proses yang dilaksanakan manajemen ketika dihadapkan dengan suatu masalah khusus, mengevaluasi setiap alternatif untuk dapat mencapai suatu keputusan tentang tindakan yang akan dilakukan di masa mendatang. Yang kedua yaitu pengendalian atau controlling. Kegiatan ini mencakup pengawasan sistematis, pelaksanaan pekerjaan menentukan sejauh mana sasaran-sasaran yang telah dicapai atau hasil-hasil sesungguhnya harus selalu diukur dengan menggunakan patokan standar seperti misalnya anggaran, biaya standar, standar waktu, dan sebagainya. Akuntansi biaya merupakan bagian dari akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi biaya merupakan bagian dari akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen mempunyai dua kesamaan, yaitu keduanya merupakan sistem pengolahan informasi yang menghasilkan informasi keuangan, dan keduanya merupakan penyedia informasi keuangan yang bermanfaat bagi manajemen untuk pengambilan keputusan. Manajemen membutuhkan informasi akuntansi biaya untuk pemilihan alternatif atas kenyataan keuangan yang dihadapinya. Selanjutnya yaitu di sini ada perbedaan antara akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Yang pertama perbedaannya yaitu ada pemakaian laporan, yang kedua ada lingkup informasi, yang ketiga ada fokus informasi, yang keempat ada rentang waktu. Perbedaan yang kelima yaitu ada kriteria informasi akuntansi, yang keenam ada disiplin sumber, yang ketujuh ada isi laporan, dan yang terakhir perbedaan antara akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan yaitu ada sifat informasi.
Selanjutnya yaitu tujuan akuntansi biaya. Tujuan akuntansi biaya dikhususkan agar dapat menyediakan informasi tentang pendapatan dan biaya yang direlevan dengan kebutuhan manajemen perusahaan. Akuntansi biaya mempunyai 3 tujuan pokok, yaitu yang pertama ada penentuan harga pokok produk. Dalam akuntansi biaya mencatat, menggolongkan, dan meringkas biaya-biaya pembuatan produk atau menyerahkan jasa. Biaya yang dikumpulkan dan disajikan adalah biaya yang telah terjadi di masa yang lalu atau biaya historis. Yang kedua yaitu pengandalian biaya. Nah, pengandalian biaya ini harus didahului dengan penentuan biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk memproduksi satu satuan produk. Jika biaya yang seharusnya telah ditetapkan, akuntansi biaya bertugas untuk memantau apakah pengeluaran biaya yang sesungguhnya sesuai dengan biaya yang dianggarkan perusahaan, maka diadakan analisis selisih biaya yang dapat dievaluasi penyebab dan penyimpanan yang sangat dibutuhkan manajemen untuk pengambilan keputusan. Yang terakhir, tujuan akuntansi biaya yaitu yang ketiga, pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini menyangkut masa yang akan datang membutuhkan informasi yang relevan. Akuntansi biaya untuk pengambilan keputusan mengembangkan berbagai konsep informasi biaya seperti biaya kesempatan opportunity cost, biaya hipotesis atau hypothetical cost, biaya tambahan atau incremental cost, biaya terhindar atau avoidable cost, dan pendapatan yang hilang atau foregone revenue. Selanjutnya yaitu ada penggolongan biaya. Akuntansi biaya mempunyai tujuan untuk memberikan informasi biaya yang akan digunakan untuk berbagai tujuan. Karena dalam penggolongan biaya ada beberapa macam dasar penggolongan biaya, maka dalam penggolongan biaya ini disesuaikan dengan dasar tujuannya atau keperluannya. Berikut ada beberapa penggolongan biaya. Yang pertama yaitu objek pengeluaran. Dalam cara penggotongan ini, nama objek pengeluaran merupakan dasar penggolongan biaya. Yang kedua yaitu fungsi pokok dalam perusahaan. Dalam perusahaan manufaktur ada 3 fungsi pokok yaitu fungsi produksi, fungsi pemasaran, dan fungsi administratif dan umum. Oleh karena itu, dalam perusahaan manufaktur biaya dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Metode penentuan harga pokok merupakan metode harga produksi dengan cara memperhitungkan unsur-unsur biaya ke dalam harga pokok produksi dengan menggunakan 2 pendekatan, yaitu yang pertama full costing. Full costing ini merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam harga pokok produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang berperilaku variabel maupun tetap. Yang kedua yaitu menentukan harga pokok variable costing. Variable costing ini merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam harga pokok produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Selanjutnya yaitu di sini ada laporan laba rugi. Laporan keuangan merupakan rangkuman catatan dari seluruh proses kegiatan produksi dan proses akuntansi. Kegiatan perusahaan manufaktur terdiri dari pengolahan bahan baku menjadi produk jadi dan penjualan produk jadi tersebut kepada konsumen atau perusahaan manufaktur lain. Dalam penyajian laporan laba rugi perusahaan produksi atau manufaktur, pengorbanan yang dikeluarkan dikelompokkan ke dalam 3 golongan. Golongan yang pertama yaitu pengorbanan sumber ekonomi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi. Kelompok ini disebut dengan biaya produksi. Kelompok yang kedua yaitu pengorbanan sumber ekonomi untuk kegiatan pemasaran produk jadi. Kelompok ini disebut dengan biaya pemasaran. Dan kelompok yang ketiga yaitu pengorbanan sumber ekonomi yang kegiatan selain produksi atau kegiatan selain produksi dan pemasaran.
Kelompok yang tiga yaitu pengorbanan sumber ekonomi untuk kegiatan selain produksi dan pemasaran produk. Kelompok ini disebut dengan biaya administrasi dan umum. Selanjutnya yaitu ada metode pengumpulan harga pokok. Pelaksanaan dari metode pengumpulan harga pokok pada suatu perusahaan tergantung pada sifat dan karakteristik pengolahan bahan menjadi produk selesai, di mana pada metode pengumpulan harga pokok dikelompokkan menjadi yang pertama yaitu metode harga pokok pesanan atau job order cost method. Pada metode ini produk yang dihasilkan bentuknya tergantung dari spesifikasi pemesan. Oleh karena itu, besarnya harga pokok untuk setiap pesanan belum dapat diperhitungkan pada awal periode, tapi dapat dihitung pada saat akan diserahkan produk pada pemesanan. Namun, dengan menggunakan dasar perhitungan data masa sebelumnya dapat diperhitungkan untuk menerima dan menolak pesanan. Yang kedua yaitu ada metode harga pokok proses atau proses cost method. Pada metode ini mempunyai karakter bahwa produk yang dihasilkan bentuknya homogen atau tanpa dipengaruhi oleh spesifikasi yang diminta oleh pembeli. Oleh karena itu, penentuan harga pokok produk tidak begitu sulit dibandingkan dengan harga pokok pesanan. Itu tadi yang bab 1 tentang pengertian akuntansi. Selanjutnya yaitu membahas bab 2 yaitu biaya bahan baku. Unsur biaya pembentukan harga pokok bahan baku. Bahan baku merupakan bahan yang membentuk suatu bagian menyeluruh produk jadi. Untuk memperoleh bahan baku, perusahaan tidak hanya mengeluarkan biaya sejumlah pembelian bahan baku saja, tapi juga mengeluarkan biaya-biaya pembelian, pergudangan, dan biaya perolehan lainnya. Selanjutnya yaitu sistem pembelian terdiri dari prosedur-prosedur sebagai berikut. Yang pertama yaitu prosedur permintaan pembelian bahan baku. Jika persediaan bahan baku yang ada di gudang sudah mencapai jumlah tingkat minimum pemesanan, kembali bagian gudang kemudian membuat surat permintaan pembelian untuk dikirimkan ke bagian pembelian. Yang kedua yaitu prosedur order pembelian. Bagian pembelian melaksanakan pembelian dari bagian gudang. Bagian pembelian menentukan pemasok yang dianggap mampu memenuhi kriteria bahan baku yang diinginkan. Prosedur yang ketiga yaitu prosedur penerimaan bahan baku. Pemasok mengirimkan bahan baku kepada perusahaan sesuai dengan surat order yang diterima. Bagian penerima bertugas menerima barang, mencocokkan kuantitas, jenis, serta spesifikasi bahan baku yang diterima dari pemasok. Bagian ini membuat laporan penerima barang. Prosedur yang keempat yaitu prosedur pencatatan bahan baku di bagian gudang. Bagian penerimaan menyerahkan bahan baku yang diterima dari pemasok kepada bagian gudang. Bagian gudang menyimpan bahan baku tersebut dan mencatat jumlah bahan baku yang diterima dalam kartu stok. Selanjutnya yaitu penentuan harga pokok bahan baku dipakai produksi. Karena dalam suatu periode akuntansi seringkali terjadi fluktuasi harga, maka harga beli bahan baku juga berbeda dari pembelian pertama dengan pembelian berikutnya. Sehingga bahan baku yang ada di gudang mempunyai harga pokok satuan yang berbeda-beda. Maka hal tersebut dapat menimbulkan masalah dalam penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi. Di sini terdapat dua metode pencatatan persediaan bahan baku, yaitu yang pertama ada metode mutasi persediaan dan metode persediaan fisik. Yang pertama metode mutasi persediaan yaitu setiap mutasi perbedaan dicatat dalam kartu persediaan. Metode ini cocok untuk digunakan dalam penentuan biaya bahan baku dalam perusahaan yang harga pokok produksinya dikumpulkan dengan metode harga pokok pesanan. Yang kedua yaitu metode persediaan fisik.
Hanya saja dalam bahan baku dari pembelian yang dicatat, sedangkan mutasi berkurangnya bahan baku karena pemakaian tidak dicatat dalam kartu persediaan. Untuk mengetahui berapa biaya bahan baku yang dipakai dalam produksi, harus dilakukan dengan cara menghitung sisa persediaan bahan baku yang masih ada di gudang pada akhir periode. Selanjutnya yaitu dalam penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi harus mengetahui aliran harga bahan baku yang dipakai dalam produksi, yaitu yang pertama di sini ada metode identifikasi khusus atau specific identification method. Dalam metode ini, setiap jenis bahan baku yang ada di gudang harus diberi tanda pada harga pokok persatuan pada setiap bahan baku. Tiap-tiap jenis bahan baku yang ada di gudang harus jelas identitas bahan pokoknya, sehingga setiap pemakaian bahan baku dapat diketahui harga pokok satuan secara tepat. Yang kedua yaitu metode masuk pertama keluar pertama, first in first out. MPKP, metode MPKP menentukan biaya bahan baku dengan anggapan bahwa harga pokok persatuan bahan baku pertama masuk dalam gudang digunakan untuk menentukan harga bahan baku yang pertama kali dipakai. Yang ketiga yaitu ada metode masuk terakhir keluar pertama, last in first out, MTKP. Metode MTKP menentukan biaya bahan baku dengan anggapan bahwa harga pokok persatuan bahan baku yang terakhir masuk dalam gudang digunakan untuk menentukan harga bahan baku yang pertama kali dipakai. Yang keempat yaitu ada metode rata-rata bergerak atau average. Dalam metode ini, persediaan bahan baku yang ada di gudang dihitung harga pokok rata-rata dengan cara membagi total harga pokok dengan jumlah satuannya. Setiap kali terjadi pembelian yang ada pada pokok satuannya berbeda dengan harga pokok rata-rata persatuan yang ada di gudang. Harus dilakukan perhitungan harga pokok rata-rata persatuan yang baru. Dari sini ada masalah-masalah khusus bahan baku. Dalam bagian ini diuraikan akuntansi biaya bahan baku jika terjadi sisa bahan yaitu scrap material, produk cacat atau defective goods, dan produk rusak spoiled goods. Yang pertama yaitu sisa bahan atau scrap material. Di dalam proses produksi, tidak semua bahan baku dapat menjadi bagian produk jadi. Bahan yang mengalami kerusakan ini di dalam proses pengerjaannya disebut sisa bahan. Perlakuan terhadap sisa bahan tergantung pada harga jual sisa bahan tersebut. Apabila harga jual rendah, maka dicatat sampai saat penjualannya. Tetapi jika harga jual sisa bahan tinggi, perlu dicatat jumlah dan harga jual sisa bahan tersebut dalam kartu persediaan pada saat sisa bahan diserahkan ke gudang. Untuk yang kedua yaitu produk cacat atau defective goods. Produk cacat adalah produk yang tidak memenuhi standar mutu yang telah ditentukan, tetapi dengan mengeluarkan biaya pengerjaan kembali untuk memperbaiki produk tersebut secara ekonomis dapat disempurnakan lagi menjadi produk jadi yang baik. Masalahnya yang timbul adalah bagaimana memperlakukan biaya tambahan untuk mengerjakan kembali produk cacat tersebut. Yang ketiga yaitu produk rusak atau spoiled goods. Produk rusak adalah produk yang tidak memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan, yang secara ekonomis tidak dapat diperbaiki menjadi anggota produk yang tidak dapat diperbaiki menjadi produk yang baik. Produk rusak merupakan produk yang telah menyerap biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata saya yang salah atau terburu-buru dalam menjelaskan materi ini, saya mohon maaf. Saya akhiri. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.